Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Pemirsa Taubat TV yang semoga selalu dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla atas berbagai limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Dan semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan keluarga beliau. Kita sebagai seorang manusia, terkadang dalam kehidupan kita menjumpai hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak kita, tidak sesuai dengan keinginan kita. Terkadang kita melihat ada orang yang kecelakaan di jalan, dan terkadang kita melihat saudara-saudara kita ditimpa musibah, gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, longsor, dan yang lainnya. Kita sebagai seorang muslim tentu meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan ini tidak terjadi dengan sendirinya. Kita meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi itu atas takdir dan kehendak Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di surat Al-Hadid ayat yang ke-22, Allah mengatakan, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab." Tidak ada satupun musibah yang terjadi di muka bumi, tidak juga musibah yang menimpa diri kalian, illa fi kitab, melainkan semuanya telah tertulis di dalam kitab. Semuanya telah tertulis di dalam kitab yang disimpan di Lauhil Mahfuz. Min qabli an nabra'aha, sebelum kami menciptakannya. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Dan itu semua sangat mudah, sangat gampang bagi Allah Azza wa Jalla. Sebagai seorang muslim, kita beriman akan adanya takdir. Sebagaimana disebutkan dalam hadis ketika datang seorang yang berpenampilan sangat indah, dengan rambut yang sangat hitam, pakaian yang sangat bersih, tidak ada padanya tanda-tanda perjalanan. Kemudian dia masuk menjumpai Nabi SAW, yang mana pada saat itu beliau bersama para sahabatnya. Maka kemudian asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, dia menyandarkan lututnya ke lutut Nabi. Wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi, dan dia meletakkan tangannya di atas pahanya sendiri. Kemudian dia mengatakan, "Ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam." Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku apa itu Islam. Maka Nabi mengatakan, Islam itu engkau bersyahadat, salat, puasa, zakat, haji. Kemudian orang itu bertanya lagi, "Wa akhbirni 'anil iman." Kabarkan kepadaku apa itu iman. Maka Nabi mengatakan, "Al-imanu an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi." Iman itu engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, serta engkau beriman dengan takdir khairihi wa syarrihi, yang baik ataupun yang buruk. Maka di akhir ucapan Nabi SAW ketika beliau menjelaskan tentang rukun iman, beliau mengatakan beriman dengan takdir. Pemirsa Taubat TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam beriman kepada takdir ada 4 hal yang harus kita imani. Yang pertama, kita beriman dengan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-imanu bil ilmi, beriman dengan ilmu Allah.
bahwa segala sesuatu yang terjadi di jagat raya ini itu atas pengetahuan Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu yang nampak maupun yang tersembunyi, termasuk diantaranya takdir setiap makhluk. Yang kedua, kita beriman dengan penulisan takdir. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menulis takdir semua makhluknya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qaddarallahu maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50,000 sanah." Allah telah menakdirkan takdir semua makhluk, menulis takdir semua makhluk. Kapan? 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Maka 50.000 tahun sebelum adanya langit, sebelum adanya bumi, takdir semua manusia, takdir semua makhluk telah ditulis oleh Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis yang lain, hadis riwayat Abu Dawud, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu ma khalaqallahu al-qalam." Yang pertama kali Allah ciptakan adalah al-qalam, pena. Kemudian Allah berfirman kepada pena, "Uktub." Tulislah. Pena menjawab, "Wa madza aktub?" Apa yang aku tulis? Allah mengatakan, "Uktub maqadir al-khalaiq ila an taqum as-sa'ah." Tulislah takdir semua makhluk hingga terjadinya kiamat. Maka kita beriman bahwa segala sesuatu yang terjadi itu telah ditulis oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ketiga, kita beriman bahwa segala sesuatu itu terjadi atas kehendak Allah. Apapun itu. Ada orang yang kecelakaan, ada musibah, gempa bumi, tanah longsor, banjir, gunung meletus. Itu semua atas kehendak Allah. Semua itu tidak terjadi dengan sendirinya, tapi semua itu dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Dan yang keempat, kita beriman dengan al-khalqu. Kita beriman bahwasanya segala sesuatu yang ada di jagat raya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka empat hal ini harus ada ketika seseorang beriman dengan takdir. Dia beriman dengan ilmu Allah, dia beriman dengan penulisan takdir, dia beriman dengan kehendak Allah atas segala sesuatu, dan dia beriman bahwa segala sesuatu yang ada di jagat raya diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Lalu bagaimana jika kita tertimpa sesuatu yang tidak kita inginkan? Kita jalan, kemudian terlibat kecelakaan di jalan. Atau ada orang yang tinggal di Jakarta, di Bekasi, tertimpa banjir. Atau ada orang yang tinggal di lereng gunung, terkena lahar dari Gunung Merapi misalnya. Atau ada orang yang tinggal di pesisir pantai, kemudian ditimpa tsunami. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita ucapkan di saat kita tertimpa musibah? Nabi kita tercinta, Nabi SAW mengajari kita, apabila kita ditimpa sesuatu yang tidak kita sukai, sesuatu yang di luar keinginan kita, maka Nabi mengatakan, fa in asabaka syai' fala taqul law anni fa'altu kadza lakana kadza wa kadza. Jangan engkau mengatakan, ketika engkau ditimpa sesuatu, andai saja saya tidak begini, mungkin tidak akan seperti ini. Kalau tadi saya tidak keluar, mungkin saya tidak kecelakaan. Kalau saja saya tidak tinggal di Jakarta, mungkin saya tidak akan tertimpa banjir. Kalau saja hari itu saya tidak pergi ke Kalimantan misalnya, mungkin saya tidak akan terlibat kecelakaan ini. Ini adalah ucapan orang-orang yang tidak beriman dengan takdir. Ucapan seandainya tidak dibenarkan di dalam syariat. Dan Nabi mengatakan, walakin qul qaddarallahu wa ma syaa fa'ala. Tetapi katakanlah, ini semua adalah takdir Allah, dan apa yang Allah kehendaki pasti akan terjadi.
Fa inna law taftahu abwaabus syaitan. Karena ucapan law, seandainya, kalau saja, andai kata, ini akan membuka pintu syaitan. Dan ini menunjukkan bahwasanya dia tidak ridha dengan ketentuan Allah. Dia tidak ridha dengan ketetapan Allah Azza wa Jalla. Manusia punya keinginan. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga punya keinginan. Ketika keinginan kita dan keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala sejalan, sama, akan terjadi. Namun ketika keinginan kita berbeda dengan keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka keinginan Allah, kehendak Allah yang terjadi, dan kehendak kita mengikuti kehendak Allah Azza wa Jalla. Dan Nabi SAW juga berpesan kepada kita, mengingatkan kita tentang bagaimana seharusnya kita beriman kepada takdir. Beliau katakan, an ya'lamal 'abdu annama asabaha lam yakun liyukhti'ahu wa ma akhta'ahu lam yakun liyusibahu. Hendaknya seorang hamba tahu, hendaknya seorang hamba beriman bahwa apapun yang telah dituliskan oleh Allah untuk dirinya, maka pasti akan menimpanya. Dan apa saja yang tidak Allah tuliskan untuk dirinya, tidak akan pernah menimpa dirinya. Sehingga dengan kita beriman kepada takdir, kita menjadi tenang. Ketika keinginan kita tidak terwujud, ketika harapan kita tidak sampai, kita tidak frustasi, kita tidak stres. Atau bahkan sebagian orang yang sampai bunuh diri. Gara-gara usahanya bangkrut, dia terlilit hutang, dia kemudian bunuh diri. Ada seorang lelaki yang sangat mencintai seorang wanita. Dia sudah berusaha sekuat tenaga untuk menikahinya. Tapi ternyata wanita itu menikah dengan yang lainnya. Akhirnya apa yang terjadi? Dia bunuh diri. Ini menunjukkan bahwa dia tidak ridha dengan ketentuan Allah Azza wa Jalla. Ini menunjukkan bahwasanya dia tidak ridha dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingatlah bahwa ketentuan Allah, takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah yang terbaik untuk seorang hamba. Semoga dengan demikian kita akan lebih tenang, kita akan lebih damai dalam hidup kita. Ketika hal-hal yang ingin kita capai kita tidak mampu untuk mencapainya, hal-hal yang ingin kita dapatkan tidak mampu kita dapatkan, kita tetap tenang. Karena kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menakdirkan segala sesuatu. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.